Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalur rusuli wa akmalul imam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabiul ulumi wal hikam amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, segenap para bapak jamaah Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam Senin kita duduk bersikuh setelah kita laksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dipimpin oleh seorang imam dan kita semua sebagai makmumnya. Kita berharap benar mudah-mudahan salat maghrib yang baru saja kita laksanakan diterima mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam pun kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap benar moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak kajian tentang tinjauan-tinjauan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada halaman 12 faslun kedua dari bawah. Faslun i'lam anna zikra mahbubun fi jami'il ahwal, halaman 12. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Faslun, ini satu pasal, i'lam anna zikra mahbubun. Ketahuilah bahwasanya berzikir itu mahbubun, dianjurkan, fi jami'il ahwal, dalam semua hal, dalam semua keadaan. Illa fil ahwali warada syar'u bistisna'iha, kecuali keadaan-keadaan yang dikecualikan dalam keterangan ilmu syariat. Pada hakikatnya yang namanya orang berzikir itu dianjurkan dalam hal apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang namanya zikir itu sangat-sangat dianjurkan. Tapi ada kalanya dipengecualikan menurut keterangan dalam ilmu syariat. Nazkuru minha hunana, di sini kami akan sebut toropa beberapa tempat. Isyaratun ila ma siwahu mimma sayati fi abwabi insyaallah taala, sebagai isyarat petunjuk keterangan-keterangan yang akan datang di bab-bab berikutnya insyaallah taala. Di antaranya apa yang dikecualikan, tempat yang dimakruhkan ketika kita berzikir. Famin zalika annahu yukrahu dzikru halatal julus ala qada'il hajah. Di antaranya yang dimakruhkan ketika seseorang berzikir itu adalah ketika duduk lagi buang air besar maupun buang air kecil. Kalau lagi buang air besar, lagi buang air kecil, masa sih Pak kita sebut Allah, 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 kan nggak pantas ya Pak. Ya Pak ya. Tuh. Jangankan kita sebut ya di tempat ya kamar kecil, kamar besar itu kita lihat nggak ada tulisan Allah Pak. Karena memang bukan tempatnya. Ketika kita zikir itu kita cari tempat yang bersih, yang bagus, dalam rangka iktizam, menghormati orang yang berzikir dan kita menghormati apa yang kita zikirkan. Kata yang biasa yang kita zikirkan itu adalah asma Allah. Tentunya juga kita
cari tempat-tempat yang baik menurut pandangan hukum syariat agama. Jadi makruh tuh hukumnya berzikir ketika duduk dalam rangka buang air besar atau buang air kecil. Yang berikutnya wafi halatil jima, ketika lagi sedang bersetubuh. Lagi bersetubuh zikir, Pak. Ya. Pernah begitu, Pak? Hah? Ya, ini bukan tempatnya. Tapi kalau sebelum bersetubuh baca doa, ya nggak apa-apa gitu. Ya, gitu. Tapi kalau udah lagi di atas kapal laut gitu, Pak. Udah atas kapal laut gitu, udah tinggal dinikmati aja dah gitu. Yang perlu itu di awalnya Allahumma jannibni wa jannibna syaiton mimma razaqtana. Itu perlu dibaca, Pak. Bapak kalau lagi begitu baca nggak, Pak? Nah yang belakang no baca nggak kan? Ya, baca tuh penting. Kenapa? Kalau nanti hasil hubungan suami istri ditakdirkan menjadi seorang anak, kalau kita udah baca, insya Allah anak kita nggak digangguin setan, Pak. Ini kadang-kala kita baca aja lupa, saking apanya tuh, Pak? Hah? Saking nafsunya. Memang sih emang istri-istri kita, kamar-kamar kita, ya Pak, tempat tidur kita. Tapi iringan doa itu perlu. Tapi yang dimakruhkan itu adalah zikir. Masa seorang lagi berzikir masih ketika dia berhubungan berjima bersetubuh, itu makruh hukumnya fi halatil jima. Wa fi halatil khutbah liman yasma'u sautahul khatib, juga dimakruhkan ketika dalam keadaan khatib menyampaikan khutbah bagi orang yang ingin mendengarkan apa yang disampaikan khatib. Kalau lagi hari Jumat orang menyampaikan khutbah, udah makruh tuh hukumnya zikir, Pak. Allah 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 Allah, sementara yang sebelah kita lagi konsen mendengarkan pembahasan daripada khutbah. Itu sangat dibenci ketika ada kalimat-kalimat zikir ketika khotib sedang menyampaikan khutbah. Sampai-sampai jangankan zikir, bapak datang terlambat, khotib sedang menyampaikan khutbah, duduk aja udah. Nggak usah sholat sunnah, Pak. Nggak usah sholat tahiyatul masjid. Ini kadang-kala yang kagak paham pakai sholat sunnah, sholatnya di depan khotib. Ya, di depan khotib kagak bilang aja, lu kagak paham, gitu, nggak ada ilmunya. Udah dengerin aja, itu lebih bagus daripada sholat sunnah. Kenapa? Dengerin khutbah itu wajib, Pak. Subhanallah, dengerin tuh, Pak, ya. Ini kan manfaatnya ngaji kan begitu ya, Pak. Orang kalau nggak ngaji nggak tahu, ya. Rugi dekat masjid kalau kagak ngaji, Pak. Rumahnya dekat masjid, suaranya kedengaran nggak datang, ya Allah, rugi benar. Kita mau ngapain kalau kagak mau ngaji? Imam Syafi'i aja yang udah segudang ilmu, ngajinya masih rajin, Pak. Kata Imam Syafi'i, kalau saya ngaji makin lama makin ketahuan kebodohanku. Kita kalau ngaji ketahuan tuh, oh kalau gitu banyak yang kita nggak tahu, oh kalau gitu banyak yang kita harus pelajari. Ini nih permasalahan yang harus kita camkan dalam hidup. Ketika dalam keadaan khutbah orang ingin mendengarkan suara khatib, jangan kita memanjatkan zikir, karena mendengarkan saja udah termasuk zikir kepada Allah. Wa fil qiyami bis shalah, begitu pula ketika lagi berdiri untuk sholat. Orang lagi mau berdiri buat sholat, bal yastagilu bil qiraah, karena kesibukan dia, konsentrasinya ketika menuju kepada bacaan-bacaan di saat sholat. Jadi jangan sampai mengganggu ketika orang lagi melaksanakan sholat zikirnya, gitu ya. Wa fi halatin nu'as, ketika dalam keadaan ngantuk. Kalau lagi ngantuk zikirnya itu makruh, Pak. Kenapa? Jadi ngaur. Namanya juga lagi ngantuk. Ya, Pak. Udah ngantuk nguap lulu lagi. Tahu, Pak? Allah Allah Allah. Wah, begitu gitu ya. Kan jadi begitu, Pak.
Gitu. Ini yang tukang ngantuk kan kita, Pak. Tapi kalau Nabi lam yahtalim qatun toha mutlaqon abada wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani. Nih Nabi mah. Nabi Muhammad itu enggak pernah ngimpi jima. Lam yahtalim qatun toha mutlaqon abada wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani. Nabi Muhammad enggak pernah ngimpi jima dan Nabi Muhammad enggak pernah nguap sepanjang masa. Rasulullah enggak pernah nguap, Pak. Yang nguap siapa? Hah? Yang nguap kita. Apalagi kalau lagi ngaji, ustadznya belum ngajar, nguapnya udah 5 kali, Pak. Ya, nih makruh tuh. Tapi wala yukrahu fit thoriq wala fil hammam wallahu a'lam. Tidak makruh ketika kita zikir di jalan. Sambil jalan sambil zikir Allah 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 Allah. Boleh, Pak ya? Boleh. Wala fil hammam, dan juga sekalipun di tempat mandi boleh. Yang dilarang tuh di tempat buang air besar. Makanya disituasikan kalau kita punya rumah, mana bagian tempat mandi, mana bagian tempat buang air besar. Kita jadi satu ya, Pak. Saking apanya itu jadi satu? Saking sempitnya. Iya, Pak. Kalau dulu WC di mana, malam mandi di mana? Bener. Gitu ya. Tuh, kalau dulu kita buang airnya di belakang, Pak. Belakang jauh. Ya, Pak. Gitu ya. Ustaz Haji Hamdani ngalamin itu. Haji Latif ngalamin gitu? Ngalamin. Ngalamin ya. Oh, berarti orang dulu ya. Orang dulu tuh, Pak. Gitu begitu. Nah, ini karena memang keterbatasan, ya udah tempat buang air di situ, tempat mandi di situ. Nah, kalau memang udah jadi satu, berarti jangan dizikirin di situ. Kalau tempat mandinya jadi satu, tempat buang hajat, tadi kan udah dibilang tuh. Ketika buang hajat jangan lantunkan kalimat-kalimat zikir, kecuali terpisah. Tempat hajatnya di mana, tempat mandinya di mana. Ya, boleh buat, Pak. Situasi kondisi sekarang rumahnya keadaan seperti itu, ya. Paslon al-muradu minadzikri khudurul qalbi. Ini satu pasal yang dimaksud zikir hadir hati. Yang dimaksud dengan zikir hadir hati itu apa? Payam bagi ayyakuna huwa maksuduz zakiru payakhrusu ala tahsilihi. Jadi seyogianya bagi orang yang berzikir itu memiliki tujuan yang pasti. Tujuan target ala tahsilihi, dari realitas yang dia akan hadapi. Orang yang berzikir itu punya tujuan usaha yang keras, Pak. Ala tahsilihi, terhadap realitasnya yang dia ingin dapati. Apa sih yang kita zikirkan, apa sih yang kita berharap. Nah, supaya ada tujuan yang pasti, wa yatadabbaru ma yazkuru wa yata'akkalu maknahu, supaya lebih mantap itu ditadaburkan, dipikir-pikirkan artinya. Wa yata'akkalu maknahu, dan dipikirkan maknanya. Tuh, ini supaya hasil dari yang kita zikirkan itu maksimal. Kita dapati apa yang kita zikirkan, berarti apa yang kita ucapkan itu kita pahami, kita tadaburkan arti dan maknanya. Jadi lidah berucap, hati menerjemah. Ini baru enak, Pak. Gitu ya. Bukan banyaknya, Pak. Kalau banyak itu kan relatif ya, Pak. Tapi bagaimana kenikmatan kita berzikir kita rasakan di dalam diri kita. Itu tuh. Sedikit nikmat, apalagi banyak ya, Pak. Tapi kalau banyak kita nggak rasakan kenikmatan berzikir, berarti hatinya kosong. Hatinya kosong, Pak. Makanya di sini tujuannya itu punya payakhrusu ala tahsilihi, punya usaha yang keras untuk mendapatkan hasil dari zikir dengan cara wa yatadabbaru ma yazkuru wa yata'akkalu maknahu,
mentadaburkan apa yang dizikirkan, memikirkan maknanya. Fatadabburu fi dzikri matlubun kama huwa matlubul fil qiraah. Mentadaburkan kalimat-kalimat di zikir itu dianjurkan. Mentadaburkan, memikirkan makna-makna yang dizikirkan itu ada matlubun, dianjurkan. Kama huwa matlubun fil qira'a listiraqihima, sebagaimanapun ketika membaca Al-Qur'an sama kedua-duanya dianjurkan apa? Fil maknal maksud, memikirkan maksud-maksud yang kita baca. Sama ketika kita qiraatul Quran, lidah kita membaca, hati kita pikirin apa artinya. Kalau sekarang sih alhamdulillah mudah deh Pak. Quran udah banyak ya Pak. Yang banyak terjemahannya banyak nggak? Banyak. Kita nggak usah terlalu sulit untuk membahas tentang masalah arti dan maknanya. Oh kalau nggak tahu pikirin, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Supaya apa? Supaya bukan hanya sekedar dikiroatkan, tapi tahu maksud dan tujuannya. Ini nih ya Pak ya. Tuh. Kita kalau baca Quran tenang nggak Pak? Tenang. Kalau tenang berarti udah ada hasil tuh Pak. Ya karena memang Quran itu syifa'un lima fis sudur wa hudal lil muttaqin. Quran itu adalah syifa, obat Pak. Sebagai obat apa? Sebagai obat penenang diri di saat kita ada kasus, ada masalah, ada problem, di samping zikrullah yang kita tadaburkan maknanya sama ketika kita qiraatil Quran. Nih yang harus kita camkan, jangan sampai baca cuman hanya sekedar di lidah, enggak sampai tenggorokan, apalagi sampai ke hati. Walihada kanal mazhab as-sahih, sebagaimana keterangan dari mazhab yang sahih al-mukhtar yang terpilih, istihbabu maddadzakir, disunnahkan, dipanjangkan bagi orang yang membaca kalimat zikir. Nah sunnah nih seperti kalimat apa? Qaulu afdalu zikri ma qultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuh sunnah tuh Pak, dipanjangkan begitu tuh. Kan enak rasanya lidah berucap, hati menterjemah. Masuk tuh Pak ke 360 persendian yang ada di dalam diri kita, masuk tuh kalimat itu tuh. Ya ini emang perlu latihan ya Pak, perlu latih nih. Makanya Bapak kalau acara tahlilan jangan hanya ngomong la ilaha illallah, jangan begitu doang ya Pak, nikmatin juga, dinikmatin juga. Abdul zikri fakultum ana wan nabiyuna min qabli. Nah dinikmatin juga kalimat zikirnya. Kan kalau dinikmati kalimat zikirnya kita dapat dua kenikmatan tuh Pak. Pertama kenikmatan kalimat zikir, setelah capek kita dapat kenikmatan berkatnya Pak. Ya Pak ya? Benar nggak Pak? Iya gitu. Jadi jangan kenikmatan berkatnya doang, tapi kalimat zikirnya nggak dapat. Subhanallah, nikmat bener tuh. Nih dianjurkan istihbabu maddadzakir qaulu la ilaha illallah. Lama fihi minat tadabbur, karena di dalamnya terkandung memikirkan maknanya. Kenapa disuruh panjangkan tuh? Karena ketika kita memanjangkannya itu ada nilai-nilai memikirkan makna. Gitu ya. La ilaha illallah. Hati kita menterjemah tidak ada Tuhan
kecuali Allah. Subhanallah gitu ya Pak. Wa aqwalus salafi wa a'immatil khalafi fi hadza masyhuratun wallahu a'lam. Ini adalah pendapat-pendapat ulama-ulama salaf dan para ulama-ulama pembesar, ulama-ulama khalaf, ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama sekarang sepakat tuh ketika kita mau merenungkan makna zikir yang sebenarnya, di saat kita membaca kalimat la ilaha illallah boleh dipanjangkan mad itu panjang Pak ya. Makanya kalau kita belajar ilmu qiraat ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad tabi'i, ada mad sila, ada mad arid lisukun. Ya Pak? Benar Pak? Hafal nggak tuh Pak? Hah? Hafal. Kayaknya kalau orang sini nggak usah ditanya dah. Ya Pak? Ya? Ini kan ada sih setiap malam Rebo. Ada ya? Oh ada tahsin sini, tahsin qiraah ya Pak. Subhanallah gitu ya. Tuh, udah dipasili dah. Di Masjid Baitur Rahman ini lengkap, hadisnya ada, tafsirnya ada, qiraatnya ada, fikihnya ada. Ada ya? Semuanya ada. Tuh. Tinggal Bapak cari aja dah ya. Kita lanjut jamaah sekalian. Ini satu pasal, paslon yang bagi liman kana lahu wadhifatun minadzikri fi waqtin minal lailin aw nahar. Seyogianya seharusnya bagi orang yang terbiasa berzikir fi waqtin minal lailin aw naharin, di waktu-waktu malam atau siang. Ini orang yang memang udah kerjaannya zikir Pak, udah mewiridkan, udah membiasakan dia berzikir baik di waktu malam maupun siang. Au akibat salatin, atau selesai salat. Tuh, ada juga orang yang zikirnya habis selesai salat. Gitu ya. Ada tengah malam dia zikir, ada siang hari dia zikir, atau habis selesai salat dia zikir. Kayak tadi tuh kita habis selesai salat maghrib, ada zikirnya enggak Pak? Iya, nambahin Pak. Karena kalau polos saja kagak enak Pak. Bener ya? Bapak punya baju nggak ada kancingnya bagaimana? Itu kancing itu zikir Pak. Pakai baju tapi kagak ada kancingnya bagaimana? Bagaimana bagus bersama orang sholat, habis sholat langsung pulang, kagak ada zikirnya, nggak ada doanya, nggak ada kenikmatan ibadah. Justru terasa kenikmatan ibadah itu dengan zikir. Ini tinggal kita bagaimana nih? Au akibat sholatin, atau selesai habis sholat, au halatin minal ahwal, atau keadaan-keadaan papa tatahu yang dia lewati. Di saat waktu-waktu yang terlewat dia berzikir, yang tadinya dia berzikir akhirnya dia nggak berzikir. Ayyatadarakaha wa yatibiha idza tamakkana minha wala yahmiluha. Berarti dia harus ganti di waktu-waktu yang memungkinkan, jangan sampai dilalaikan. Kalau ya Pak, ada yang namanya kodo zikir. Misalnya kita biasa zikir malam, gimana Pak? Karena memang kelelahan kita baru pulang dari luar kota, akhirnya malam kagak bangun gak zikir. Udah biasa tuh Pak. Orang kalau udah biasa zikir kagak zikir ada yang kurang Pak. Ada yang terasa gak enak tuh badan. Nih badan kenapa nih kagak enak rasanya nih. Perasaan gelisah aja kenapa? Oh ada yang dia tinggal tuh dari zikirnya. Itu kalau orang yang udah biasa berzikir kepada Allah. Tapi kalau orang yang gak biasa berzikir, yang gak berzikir ya gak ada masalah tuh Pak. Nih permasalahannya, bila mana dia lewati masa-masa zikirnya, dia boleh kerjakan di waktu-waktu yang memungkinkan, jangan dilalaikan. Kenapa? Fa innahu idza tadal muladhima, karena kebiasaan yang harus alaiha dilaksanakan, lam ya'ridha litafwid, sehingga sulit ditinggalkan, itu tidak bisa teratasi. Kalau memang udah kebiasaan itu tidak dilaksanakan, berarti lam ya'ridha litafwid, dia sulit untuk meninggalkannya Pak. Ya.
Kalau Bapak kebiasaan zikirnya malam atau siang, Pak? Hah? Oh, malam enggak, siang enggak. Berarti habis apa nih? Habis sholat, minimal habis sholat ya, Pak. Ya. Kalau malam enggak biasa, siang juga jarang. Paling kagak habis sholat 5 waktu dah. Ya. Jangan sampai habis sholat 5 waktu kagak juga. Kering, Pak. Tahu kering, Pak? Iya, ibarat pohon kagak disiram. Lama-lama kering, mati. Sama. Hati kita juga begitu. Hati kalau kurang zikir kepada Allah, lama-lama gersang. Kalau udah gersang, sulit menerima nasihat, sehingga tidak menghasilkan buah yang banyak. Karena buah dari zikir itu ketenangan, Pak. Biarin duit ada, yang penting tenang, Pak. Oh ini. Ya Allah, gitu ya. Nih. Kita lanjut jamaah sekalian. Wa idza tasahala fi qadaiha, apabila dia menggampangkan, mempermudah qada zikir. Udahlah biarin aja, ditinggal gitu ya. Itu mempermudah. Sakula alaiha tadyi'a, sehingga dia mempermudah menyia-nyiakan zikir itu pi waktu pada waktunya. Kalau orang yang gampangin, biasa dah, yang namanya zikir itu biasa, ditinggal nggak apa-apa. Kalau udah pemikiran kayak model begitu, berarti lambat laun kita menganggap renteng, kita menganggap remeh kepada masalah zikir. Ya Allah, Pak, gitu ya. Sampai-sampai apa nih? Waqad sabata fi shahihi Muslim, telah ditetapkan di dalam hadis sahih Muslim, an Umar bin Al-Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an jizbihi, siapa yang tertidur sehingga dia meninggalkan wiridnya, au syai'in, atau beberapa wiridannya. Siapa yang tertidur sehingga dia enggak zikir lagi, dia enggak wirid lagi, bagaimana solusinya? Kata Nabi, faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatiz zuhri, boleh diganti baca zikirnya antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Kalau orang biasa zikir malam hari, akhirnya dia ketiduran, kagak zikir. Boleh diganti, gantinya kapan? Antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Bagaimana pencatatannya? Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, sama catatannya seperti dia zikir di waktu malam. Ya, Pak? Misalnya nih, kita nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu, artinya kagak nyempetin diri untuk berzikir. Tapi ketika kita dalam perjalanan mau kemana kayak gitu ya, kita zikir itu gantiin yang tadi, ya kan, mau la ilaha illallah, kayak mau Allah kayak gitu, atau yang lainnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi ada waktu yang paling bagus, yang catatannya itu catatan bagaikan zikir di waktu malam tadi itu. Kalau ukuran boleh, kapan aja dibolehkan, Pak. Nah, tapi kita ngambil waktunya kapan nih? Antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Makanya, Pak, subhanallah, orang-orang tua kita ibadahnya kuat, Pak. Dia kalau habis sholat subuh sampai sholat duha kagak bangun tuh, Pak, dari sajadahnya. Iya, bener, Pak. Kagak bangun tidur. Kagak bangun tidur. Orang-orang tua kita dulu nih, habis sholat subuh terus dia zikir, terus dia zikir sampai sholat duha baru dia ikhtiar. Begitu, Pak. Iya, Pak. Iya, bener, Pak. Kapan tuh, Pak? Dulu jilat. Sekarang nih kita dapetnya yang begini rada-rada jarang, Pak. Kenapa? Orangnya pada sibuk semua. Ya maklum dah ya. Nah, karena memang kesibukan, ya udahlah, kita situasi kondisi waktu kita ganti di saat perjalanan, di mobil, di motor dan lain sebagainya, itu buat mengganti.
Ibaratnya di kodok Pak, zikir aja ada bahasa kodok. Ya, ini orang yang memang udah biasa. Orang yang udah biasa zikir malamnya, malamnya dia tertidur, bingungnya luar biasa tuh Pak. Orang udah biasa nih tiap malam dia zikir berapa kali nih, misalnya baca selawat 100 kali atau kalimat tauhid 100 kali. Ketika itu dia kagak zikir, paginya pasti bingung. Bingungnya luar biasa. Kalau Bapak bingung nggak? Bingung karena kagak baca. Bukan karena bingung, karena ketiduran tuh Pak. Ya. Nih. Nah, makanya ini nih permasalahannya. Kita kalau bikin rumah Pak, fasilitasi rumah itu buat tempat zikir kepada Allah. Kamar halwat. Ya. Kamar halwat. Ya, kamar berkhalwat kita. Kamar buat bermunajah kita kepada Allah. Kita udah siapin tuh sajadahnya, tasbihnya, minyak wanginya, pakaian kebesaran kita. Tuh. Kita harus punya pakaian kebesaran yang orang lain kagak tahu, gitu Pak. Tapi Allah tahu. Kita simpan tuh pakaian kebesaran kita ketika kita mau zikir kepada Allah, kita pakai. Haji Latif udah punya? Hah? Ya, orang lain nggak tahu dah kalau pakaian kebesaran kita tuh dikhususkan. Kapan waktunya? Ini dalam konteks kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan ingat kepada Allah begitu ya Pak. Ingatlah kepada Allah ketika kalian lagi senang, lagi jaya, lagi hebat, lagi kaya. Nanti Allah akan ingat kepada kamu ketika kamu lagi susah. Jangan zikirnya lagi susah doang. Kita kalau lagi susah Allah, Allah, Allah gitu dah ya. Ya jangan, ingatlah kepada Allah ketika lagi hebat justrunya. Tuh ya, ketika kita lagi susah Allah akan ingat kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.